Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga baik-baik saja tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika maupun kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, jadi dalam kesempatan siang hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di kawasan ekonomi khusus Mandalika, atau tepatnya kita sedang berada di Pantai Kuta Mandalika, teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana suasana ya jelang tahun baru, teman-teman. Tinggal beberapa hari ya kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2023. Jadi harapan kita semua ya semoga di tahun depan nanti lebih baik dari tahun 2022 ini, teman-teman. Iya, jadi di sini kita akan memantau bagaimana suasana di kawasan ekonomi khusus Mandalika, atau tepatnya di Pantai Kuta Mandalika terlebih dahulu sebelum kita memantau di sirkuit Mandalika ya. Tentunya di sini kita akan menuju ke area parkiran zona barat atau parkiran Masjid Nurul Bilad, teman-teman. Ya, dan di samping kanan kita ini merupakan Hotel Raja Mandalika. Dan di bawah kita ini ya hotel berbintang 5 yang saat ini sedang dibangun. Di samping kanannya Hotel Raja Mandalika, teman-teman. Ya, jadi terlebih dahulu kita akan memantau bagaimana suasana di area parkiran zona barat, yang dimana tepatnya di parkiran Masjid Nurul Bilad ya. Di sini kita dapat melihat sudah banyak sekali mobilnya para pengunjung yang terparkir di parkiran zona barat ini ya. Di sini terlihat full sekali, teman-teman. Jadi hari ini hari Senin ya, tanggal 26 Desember 2022, sekitar jam 12 siang saya ambil videonya ini, teman-teman. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya ya, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi setelah ini kita akan menuju ke sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika yang kemarin habis diguyur hujan yang cukup lebat sekali, teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi saat ini kita sudah berada di area sirkuit Mandalika. Namun terlebih dahulu di sini coba kita akan memantau bagaimana kondisi dari pantai yang ada di depan Hotel Fullman, teman-teman ya, sebelum kita memasuki area sirkuit Mandalika. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika sejak dibangunnya sirkuit Mandalika, teman-teman ya, atau kemegahan Mandalika dan yang mengikutinya. Ya, jadi sejak setahun yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 12 November 2021, Indonesia dengan bangga membuka secara resmi sirkuit bertaraf internasional ini. Jadi sirkuit ini ya merupakan sirkuit balap internasional yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, dengan hadirnya sirkuit Mandalika Internasional ini ya, untuk yang kedua kalinya sejak tahun 1997, Indonesia dapat menjadi penyelenggara acara balap motor yang bergengsi seperti MotoGP, teman-teman. Nah, tepatnya pada bulan Maret 2022. Jadi MotoGP diselenggarakan di sirkuit Mandalika dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saat itu ya daerah Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi ramai lagi, teman-teman ya, oleh turis mancanegara maupun domestik, teman-teman ya. Nah, seperti
yang sebelumnya kita ketahui, sejak terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, Lombok menjadi sangat sepi dan perekonomian terutama pada sektor wisata menjadi sangat berkurang drastis, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ya, hampir 3 tahun kemarin kita dilanda dengan COVID-19. Jadi alhamdulillah setelah dibukanya sirkuit Mandalika dengan hadirnya acara besar bergengsi seperti MotoGP di Lombok, seperti udara segar ya bagi masyarakat Lombok. Atau masyarakat lokal mulai bangun kembali ya, menjalankan usaha pada sektor wisata. Di antaranya yaitu perhotelan mulai full kembali, teman-teman. Dan toko oleh-oleh menyediakan kaos bertulisan Mandalika juga seperti yang di depan ikon sirkuit Mandalika, teman-teman ya. Dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali, teman-teman ya, setelah kembali normal seperti sedia kala. Namun sayangnya ya, di sisi lain dari segala kemeriahan dan bangkitnya sektor wisata di Lombok Tengah ini, yang terjadi saat ini adalah tidak hanya warga lokal yang mengambil kesempatan ini, teman-teman. Namun orang-orang besar juga ikut ya mengambil kesempatan ini. Tidak jarang justru beberapa di antaranya merupakan orang asing. Nah, jadi orang-orang besar ini berbondong-bondong ya membangun villa dan hotel di sekitar Mandalika, teman-teman. Membuat jalur cepat dari bandara ke daerah Mandalika dan sekitarnya ya, seperti itu. Orang-orang besar ini ya membangun villa dan hotel dengan mengkeruk bukit-bukit ya, berbalap-balapan, membeli tanah, menghadap pantai demi keuntungan pemandangan yang akan mereka jual. Jadi pohon-pohon ditebangi semua sampai rata ya demi menggantikan dengan sebuah bangunan megah seperti itu, teman-teman ya. Bukit yang berdiam dengan megahnya pun rela ya mereka babat demi membangun jalur cepat tersebut. Hal tersebut sangatlah disayangkan ya sebenarnya. Namun menurut saya ya, kalau kita membiarkan kawasan kita alami ya tidak berkembang seperti saat ini, otomatis kita akan stay poor atau kita akan terdiam miskin, teman-teman ya, kalau kita tidak membiarkan kawasan kita sendiri di sini ya untuk berkembang atau dikembangkan oleh orang luar atau orang lain ya, seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui tahun 2000-an lah ya. Nah, jadi waktu itu turis nggak ada, hotel belum masih banyak, restoran pun juga tidak terlalu banyak, teman-teman. Jadi otomatis ya lapangan kerja tidak begitu banyak, teman-teman, sehingga terjadilah ya sesuatu yang tidak kita inginkan seperti begal dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu Lombok ini terkenal dengan alamnya yang sangat indah dan sangat alami dan murni tanpa banyak campur tangan manusia, teman-teman. Bukit menghadap pantai, pantai menghadap bukit, semuanya sangat cantik dan indah tanpa perlu adanya bangunan-bangunan megah ya di sekitarnya. Itu menurut turis-turis yang pada berdatangan, teman-teman ya. Jadi tanpa bangunan megah, semua kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas dapat menikmati pemandangan tersebut. Tapi seperti yang saya bilang, teman-teman ya, jadi kalau kita membiarkan tempat kita ini tidak berkembang, otomatis kita akan stay poor atau terdiam miskin, teman-teman ya, seperti itu. Jadi saat ini kita sangat merasakan ya perubahan dari ekonomi dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, dengan berbondong-bondongnya bangun hotel mewah ini, nanti hanya masyarakat menengah ke atas saja yang dapat menikmati pemandangan alam yang indah di Lombok.
Nah, selain itu keindahan alam yang alami ini pun pada akhirnya akan semakin habis. Hewan-hewan yang tadinya hidup dan bertahan di alam akan semakin punah dengan hilangnya alam tersebut. Tapi ya bagaimana, itu kan milik mereka, kita tidak bisa melarangnya ya, karena itu tanah mereka teman-teman ya, seperti itu. Jadi pohon-pohon yang seharusnya hidup demi membersihkan oksigen yang dibutuhkan pun habis. Saat musim kemarau, hujan deras, dapat terjadi longsor dan banjir akibat tidak ada lagi penyerapan oleh pohon-pohon. Sangatlah miris. Ya seperti kemarin teman-teman ya, hari kemarin sangatlah deras hujannya dan hari ini pun gerimis-gerimis sedikit. Bagaimana bisa manusia tidak begitu berpikir panjang ya demi keuntungan besar dalam bentuk materi? Ya bagaimana? Saya tidak tahu juga teman-teman. Jadi alam tidak pernah membutuhkan kita manusia, tapi kita manusia selalu membutuhkan alam. Bukankah sebaiknya kita menjaga alam ini dengan tidak merusak dan merawatnya? Toh kita manusialah yang membutuh. Materi yang besar memang bisa membeli segalanya. Namun jika apa yang akan dibeli tersebut sudah punah, nah materi tersebut buat apa lagi? Nah justru itu, bukankah sudah saatnya kita sadar bahwa kita manusialah yang amat sangat membutuhkan alam? Bukankah sudah saatnya kita memikirkan alam bumi tempat tinggal kita ini dengan merawat dan menjaganya, memikirkan bagaimana cara agar bumi ini tidak semakin punah dan binasa. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini jumpa kita dalam kesempatan siang hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.